Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Qadarullah bagi yang sedang sakit, semoga saja segera sehat dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Saya Dian Santi Warastuti, tutor ekonomi dari PKBN Negeri 23. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar ekonomi mengenai materi persamaan dasar akuntansi perusahaan jasa. Fungsi persamaan dasar akuntansi adalah mengetahui perubahan kekayaan setiap terjadinya transaksi dalam perusahaan. Dengan adanya persamaan dasar akuntansi ini, diharapkan kita tidak melakukan kesalahan dalam memasukkan atau menjurnal sebuah transaksi. Unsur-unsur dalam persamaan dasar akuntansi ini ada aktiva atau sering kita sebut sebagai aset, kewajiban atau hutang, atau istilah kerennya liability atau liabilitas, modal atau ekuitas, pendapatan, beban, dan prive. Apa sih aktiva atau aset atau yang kita kenal sebagai harta ini? Aktiva adalah kekayaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, baik itu secara berwujud maupun tidak berwujud, yang bisa diukur dengan satuan uang. Jenis-jenis aktiva ini ada dua, antara lain aktiva lancar dan aktiva tetap. Di dalam aktiva lancar ini diharapkan dapat diuangkan tidak lebih dari 1 tahun. Jadi kalau perusahaan mengalami kesulitan, dia bisa ditukar menjadi uang dan bisa untuk membiayai kekurangan dari perusahaan. Apa sih yang masuk aktiva lancar ini? Kas, surat berharga, piutang dagang, piutang wesel, piutang pendapatan, beban dibayar di muka, perlengkapan, persediaan barang dagang. Untuk aktiva tetap, ada dua aktiva tetap tidak berwujud atau kita singkat dengan intangible fixed asset. Apa sih aktiva tetap itu? Aktiva yang mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Antara lain goodwill, hak paten, hak cipta, merek dagang, hak sewa, juga franchise. Untuk aktiva tetap yang berwujud atau kita kenal dengan istilah fixed asset, itu antara lain tanah, gedung, mesin, peralatan toko dan kantor, alat angkut, dan masih banyak lainnya lagi. Di dalam aktiva ini termasuk di dalamnya adalah investasi jangka panjang atau long term investment. Untuk kewajiban atau hutang adalah salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan akibat peristiwa di masa lalu, di mana perusahaan seharusnya diselesaikan dengan sumber daya yang ada. Untuk modal atau ekuitas merupakan sisa kepentingan dalam aktiva perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Untuk pendapatan sendiri adalah arus masuk atau peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban yang terjadi akibat penjualan atau pembuatan barang dan jasa atau aktivitas lain yang menjadi kegiatan utama perusahaan. Untuk beban sendiri adalah arus keluar atau penggunaan atas aktiva atau peningkatan kewajiban yang timbul akibat aktivitas penjualan atau pembuatan dan jasa atau aktivitas lain yang menjadi kegiatan utama perusahaan. Untuk prive sendiri adalah pengambilan kas perusahaan oleh pemilik demi kepentingan pribadi. Prive ini mengurangi dari harta, tapi dia berada di sisi debit jika dia mengalami penurunan. Untuk rumus dasar akuntansi ini, kita mengenal sebagai keseimbangan harta dan modal. Kalau bisa disingkat sebagai harta sama dengan modal atau equity. Untuk keseimbangan harta dengan utang dan ditambah modal,
Seperti rumus ini, harta sama dengan utang ditambah modal atau equity. Untuk saldo normal ini harus kita ketahui agar kita tidak salah dalam memasukkan sebuah transaksi. Maka itu kita harus benar-benar memahaminya. Ini adalah saldo normal dari akun-akun yang ada yang telah kita bahas sebelumnya. Untuk aktiva atau aset, jika dia mengalami kenaikan, dia akan ada di sebelah debit. Dan kalau dia mengalami penurunan, dia akan ada di sebelah kredit. Untuk kewajiban, kebalikan dari aktiva. Karena dia jika mengalami kenaikan, dia ada di kredit. Dan jika mengalami penurunan, dia akan ada di debit. Untuk pendapatan, dia akan ada di sebelah kredit jika mengalami kenaikan. Dan mengalami penurunan, dia akan ada di sebelah debit. Untuk ekuitas atau modal, dia ada di sebelah debit. Untuk modal, dia ada di sebelah kredit jika dia mengalami kenaikan. Dan jika dia mengalami penurunan, maka dia ada di sebelah debit. Untuk beban, dia ada di sebelah debit kalau dia mengalami kenaikan. Kalau penurunan, dia ada di sebelah kredit. Berikut adalah contoh penggunaan persamaan dasar akuntansi. Untuk seperti di bawah ini, Ahmad mendirikan bengkel yang diberi nama Sido Makmur dengan menyetor uang awal sebesar 800 dan perlengkapan bengkel sebesar 200.000 rupiah. Di dalam persamaan dasar akuntansi, kita mengenal istilah harta sama dengan utang ditambah modal. Maka di dalam harta sudah kita sebutkan sebelumnya, ada kas, ada perlengkapan, ada peralatan, itu termasuk dengan harta. Jadi kita tinggal memilah-milah. Untuk saldo awal, penanaman modal di awal itu akan berpengaruh pada kas dan modal. Kita lihat di sini, Ahmad untuk menanamkan modal, dia akan memberikan sebesar 800 berupa uang tunai dan perlengkapan bengkel 200.000 rupiah. Maka persamaan dasar akuntansinya kita bisa lihat di sini, 800.000 berupa kas dan perlengkapan kita tulis 200.000, yang berarti adalah modalnya 1 juta. Dari mana 1 juta? Penambahan kas dan perlengkapannya. Untuk yang kedua, Ahmad membeli perlengkapan bengkel secara tunai. Membeli perlengkapan bengkel secara tunai. Nah, di sini kita bisa lihat, jika kita membeli perlengkapan bengkel secara tunai, apa yang akan berpengaruh? Kasnya. Kasnya apa? Kasnya akan berkurang. Kenapa berkurang? Karena kita membeli perlengkapan. Tapi di satu sisi perlengkapan ini bertambah. Uang kasnya berkurang, tapi perlengkapannya bertambah. Kalau kita bisa tulis persamaan dasar akuntansinya akan seperti ini. Kasnya berkurang, kita berikan kurung kurawal untuk menunjukkan bahwa kas itu berkurang. Dan perlengkapannya kita tulis 100.000 karena ada penambahan untuk perlengkapannya. Dari sini kita bisa membuat summary atau penjumlahannya. Dari 800 uang kas yang tersisa yang ada, kita kurangi dengan pembelian perlengkapan sebesar 100.000. Jadi yang tersisa kasnya adalah 700.000. Untuk perlengkapan dari awal 200.000, senilai 200.000, ternyata ada penambahan perlengkapannya sebesar 100.000,
Dari total perlengkapan yang ada adalah 300.000. Dari kas ini, antara kas dan perlengkapan itu termasuk dalam harta. Karena termasuk dalam harta maka harus dijumlahkan. Kalau dijumlahkan maka total dari kas dan perlengkapan ini kita taruh dalam modal. Karena itu termasuk dalam modal perusahaan atau bengkel Ahmad. Untuk yang ketiga, membeli peralatan bengkel secara kredit sebesar 200.000. Untuk membeli peralatan bengkel secara kredit, maka piutang akan bertambah. Kenapa kok kredit jadi piutang sih? Ya, gitu kan? Karena membeli peralatan bengkel secara kredit sebesar 200.000 karena kita membelinya secara kredit, maka yang bertambah adalah hutang kita. Yang bertambah adalah utang kita. Maaf tadi bukan piutang tapi utang karena kita membeli. Kalau membeli tidak dengan uang berarti kita kredit. Kredit berarti kita akan berhutang. Tetapi di satu sisi peralatan kita bertambah. Jadi kalau boleh kita asumsikan di dalam tabel berikut, tabel persamaan dasar akuntansi, maka kita lihat 100 peralatan ini bertambah. Mohon maaf, ini adalah penjumlahan dari atasnya, jangan salah. Oke. Untuk transaksi pertama, peralatan kita bertambah. Yang B ini, peralatan kita bertambah sebesar 200.000. Tapi di sisi lain, utang kita juga bertambah. Pada saat menuliskan, otomatis total dari atasnya langsung kita taruh di bawah ini, ya. Akan kita taruh di bawah ini. Ini untuk yang B, peralatannya bertambah, utangnya juga bertambah. Dari sisi harta yang sebelah kiri dengan yang sisi kanan, utang atau modal, itu harus balance. Balance itu apa sih? Harus ekuivalen. Harus nilainya sama antara kiri dan kanan. Jika antara kiri dan kanan tidak ada kesamaan, maka ada yang salah pada transaksi atau jurnal kita. Untuk yang ketiga, membeli perlengkapan bengkel sebesar 300.000 baru dibayar 100.000, sisanya dibayar seminggu lagi. Dari kalimat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perlengkapan bengkel bertambah sebesar 300.000, tetapi menggunakan uang kas hanya 100.000 dibayar tunainya, berarti di sini kasnya akan berkurang 100.000 dan utangnya adalah sebesar 300 dikurangi 100, 200. Jadi kalau boleh kita tulis di dalam persamaan dasar akuntansi adalah seperti berikut. 100, kasnya berkurang 100 karena kita mengeluarkan uang sebesar 100.000 untuk pembelian harta atau perlengkapan sebesar 300.000 dan sisanya dibayar seminggu kemudian, itu masuk ke dalam hutang. Ya. Untuk yang lainnya kalian bisa pelajari sendiri. Jika memang kurang paham, kalian bisa bertanya by WA maupun by phone, oke? Sekian pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat, jangan patah arang. Jika mengalami kesulitan, segera hubungi tutor yang bersangkutan, oke?
jaga kesehatan, tetap jaga jarak, pakai masker, tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.